Barang siapa yang ada di pelataran bumi ini 3 orang saja, tidak mengangkat seorang amir, maka ini tidak sah Islamnya. Jamaah surga, tidak jamaah neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajrun hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Pada kesempatan siang hari ini, pertama-tama kami memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya kepada perantara agama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta khalifah-khalifahnya tabi'in dan juga al-ulama warasatul anbiya, dan juga dilanjutkan oleh ulama shalafus saleh. Itulah yang kami kagumi pada beliau-beliau, para syekh-syekh, ulama-ulama fakih di Masjidil Haram maupun juga di Madinah. Sutikno Rosyidi dari Bondowoso, asli Bondowoso, lahir juga di Bondowoso. Nah, kemudian setelah itu saya bekerja di Kementerian Kehutanan pada tahun 1976. Tanggal 6 Juni 1976. Nah, setelah itu pada tahun 1981 saya mendapat tugas belajar dari lembaga tersebut, dikirim ke Jogja. Ya, kurang lebih 1 tahun. Nah, pada kesempatan itu, pada waktu itu saya mengenal namanya Ibnu Husin. Kalau tidak keliru jabatannya dia wakil daerah atau KU daerah di Jogja, dari Pamekasan. Jadi Ibnu Husin itu dari Pamekasan. Karena waktu itu yang ditugas belajar itu adalah dari masing-masing BPDAS. Dari masing BPDAS itu ke BRKT waktu itu. Dari BRKT sampean Madura waktu itu. Jadi siapa sih Ibnu Husin itu dari Madura. Kemudian saya sendiri dari Bondowoso. Nah, itu bertugas di Jogja pada tahun 1981. Nah, masuk ke awal 82. Pada waktu itu kita sudah mulai mengenal namanya Lemkari. Masih Lemkari waktu itu. Setelah itu saya ikut pengajiannya, memang ngajinya saya senang sekali. Karena apa? Dasarnya Al-Quran dan hadis secara berjamaah. Jadi Al-Quran dan hadis secara berjamaah. Kemudian setelah itu saya ikut ngaji loh. Oh, ini bagus ini. Terus setelah itu pada awal 1983 Januari selesai, saya pulang ke Bondowoso. Tugas belajar itu selesai. Setelah itu sampai di Bondowoso, karena juga ada memberikan petunjuk dari Pamekasan, teman saya itu Ibnu Husin itu, di Bondowoso, di Jember, di Situbondo ada itu. Nah, jadi saya istilahnya disambungkan ke wilayah Bondowoso. Nah, ternyata di Bondowoso ada 5 orang. Nah, namanya Bapak Suparman. Kemudian yang kedua Pak Warsito. Yang ketiga itu Pak Mulyono. Kemudian setelah itu ada juga tentara namanya TNI itu di 514 dulu itu. Nah, setelah itu saya di situ
pertama kali saya diberi jabatan di situ karena sebagai pengurus. Saya ditugasi waktu itu kelompok Badiannya. Kelompok Badian tuh kelompok Bondowoso pertama. Kelompok Bondowoso, nah itu dia dari mana-mana, setiap kecamatan tuh ada. Bukan setiap kecamatan ada. Ada beberapa di kecamatan mana? Wonosari, kemudian kecamatan Tapen, kemudian kecamatan Telogosari waktu itu, kemudian setelah itu kecamatan Tamanan itu juga ada. Ya ada beberapa di Bondowoso itu beberapa kecamatan, tapi orangnya hanya 5 orang. Tidak lebih dari 5 orang sampai 10 orang lah waktu itu. Ya setelah itu saya ngaji terus. Nah waktu itu imam kelompoknya itu namanya Bapak Suparman itu tadi. Itu orang pertama yang ada di Bondowoso. Nah setelah itu mengaji. Begitu ini secara singkatnya aja ya. Nah, jabatan itu setelah itu Pak Suparman jadi imam kelompok, saya jadi wakilnya. Setelah jadi Pak Parman itu jadi imam desa, saya jadi imam kelompoknya. Setelah ini penyapian ya, karena dulu sambungnya ke Jember. Setelah sambung ke Jember, sambung ke Situbondo. Loh, setelah ke Situbondo itu baru ada penyapian. Nah, penyapian itu akhirnya yang Pak Warsito Mubaleknya itu jadi wakil daerah waktu itu. Nah, terus kemudian yang Bapak Suparman ini jadi imam desa. Nah, disitulah saya jadi imam kelompok Badian waktu itu. Setelah jadi imam kelompok Badian, akhirnya saya jadi imam kelompok penyapian Taman Sari. Nah, setelah Taman Sari, kemudian saya jadi Pak ini jadi wakil daerah Pak Suparman ini. Akhirnya saya jadi jadi imam desanya. Nah itulah jabatan, kalau di umumnya jabatan kalau di Islam Jamaah itu dapuan. Tuh. Jadi terakhir itu saya jadi imam desa. Tahunnya saya sudah lupa. Setelah itu pada tahun 1997 saya berangkat ke haji. Menjelang ke 1998. Pada saat itu saya berangkat ke Mekah, naik haji sendirian. Mestinya saya berangkat dengan ibunya anak-anak, tapi karena melahirkan si Ahmad Baihaqi itu akhirnya tidak jadi berangkat. Sudah sampai di situ, ya sudah saya sering sholatnya di Hud. Kita punya majelis di Mekah itu punya majelis. Kalau tidak keliru, kalau sekarang ini, kalau dulu waktu itu masih ada Hud Aziziyah di belakang Suksalam itu. Itu rumahnya untuk orang rumahnya orang Islam Jamaah itu. Ada juga di Nusa waktu itu. Ada 2 di Madinah juga ada. Udah kita tempat ngajinya di situ. Pengajiannya di situ, kalau kita ada kajian di situ. Saya juga ikut pengajiannya manasik haji lah waktu itu, karena emang itu mau melaksanakan haji. Sambung jamaah istilahnya. Sambung jamaah. Kemudian tidak lama kemudian, karena memang infonya waktu itu pada tahun saya ikut pengajian tuh banyak yang memang ada info-info yang memang betul-betul ya menakjubkan. Contohnya katanya dia pernah, bapak yang pendirinya ya ini ya, yang pendirinya tuh ngimami di Masjidil Haram. Kemudian di situ katanya ini juga pernah disuruh nguras sumur Zam-Zam. Nah itu. Ini setelah saya lihat ke sana, lalu itu ke bawah itu pakai pipa 3 Mas. Itu Jazirah Arab di Saudi Arabia dicukupi air Zam-Zam sampai ke Madinah itu. Itu ada pipa masuk waktu itu belum dipindah. Ada pipa 3 sebesar pohon kelapa itu. Pohon kelapa yang besar tuh, itu masuk 3. Nah, pada tahun itu katanya Bapak Imam tuh masuk situ nguras. Pada tahun 41 Pak, 29 sampai 41 bagaimana saya kurang paham. Tapi beritanya infonya seperti itu.
Masa Mekah waktu itu kaya, masa tidak punya canggih lah, nguras cuman sumur Zam-Zam, tapi karena itu memang keajaiban dari Allah, mukjizat dari Allah, ya kita nggak tahu lah. Tapi yang jelas dia pernah suruh nguras sumur Zam-Zam dan pernah ngimami di Masjidil Haram. Karena ini penggantinya sudah anaknya, bukan bapak pendiri dari Islam Jamaah. Nah itu ini saya tunggu berikutnya ini, karena memang pendirinya dulu itu pernah ngimami di Masjidil Haram. Nah kemudian penggantinya ini namanya Bapak Kiai Haji Abdul Thohir. Nah itu anaknya yang pertama. Karena beliau yang sekarang penggantinya Amir. Saya masih punya kesimpulan, berarti kalau ini penggantinya, tidak mungkin lah Masjidil Haram itu tidak ngimami seperti pendirinya, bapaknya, abahnya Pak Jin Hasan itu. Lah saya tunggu-tunggu di mana waktu itu pada 97 menjelang 98 itu, ternyata dari mulai di Mekah, saya tunggu-tunggu barangkali Amir yang saat itu ngimami di Masjidil Haram. Dari mulai Mekah sampai ke Madinah saya tunggu-tunggu, tidak ada inilah. Itulah saya mulai ragu. Saya sudah tidak percaya keberadaan Islam Jamaah inilah gitu. Kok semuanya kok tidak ada ini? Ada apa? Ya kalau masalah amaliyahnya ya sama. Ya Quran hadis lah itu. Tapi yang masalah ini loh, karena di situ ada kebohongan yang yang sangat fatal bagi saya itu. Karena saya dari NU gitu loh. Asalnya memang dari NU waktu itulah. Asal muasalnya itu. Pada saat itu ya saya kan sudah mulai ragu. Tapi begitu keraguan itu timbul dalam hati saya, ternyata memang sudah LDI ini ya. Sudah LDI ini. Pada tahun 2000 ke atas itu sudah LDI. Karena kepulangannya 3 Syekh itu, 2 Syekh yang pulang duluan tuh ya Syekh Khalil Al-Bustami dan juga Syekh Abdul Aziz Ridwan itu pada 2010 kalau tidak keliru itu sudah pulang. Saya juga sudah pulang. Waktu itu anak saya keluar SMP 2013, saya pondokkan ke Geringging, Kediri, Ummul Quran. Perbatasan Kediri Barat, perbatasan Kediri Nganjuk. Setelah itu dia ngaji sampai ya ikut tahfidz Quran. Alhamdulillah dia sampai selesai. Terus saya waktu itu sudah mulai diingatkan oleh anak saya ini, Pak, jangan begitu Pak kalau nasihat. Jamaah surga tidak jamaah neraka. Nah ini. Gitu, Pak? Iya, saya tukang doktrin ini. Dulu tukang doktrinnya termasuk saya juga, termasuk macam lain-lainnya yang sifatnya doktrin itu saya laksanakan. Oleh karena itu saya minta maaf kepada saudara yang sudah hijrah dan juga yang ada di dalam. Saya mohon maaf nih. Waktu itu setelah itu saya ngaji pertama, begitu ikut, saya juga sering ke Geringging dulu, ya ikut kajian-kajian di situ. Kemudian samping saya juga ya nyambangi anak saya yang mondok di situ sambil sekolah SMA di situ, terus ya juga tahfidz Quran di situ. Itu yang diketuai oleh Syekh Khalil Al-Bustami. Karena pada waktu itu sudah ada bibit-bibit keraguan. Kemudian kalau istri saya ini namanya kan Hajah Umi Saudah. Lah ini marah karena memang bukti unggul ini. Istri saya ini bibit unggul itu. Adiknya imam daerah ini loh. Karena ini bibit unggul marah sama boy. Kalau saya enggak. Saya tidak marah karena apa? Sudah ada timbul keraguan pada hati saya itu sudah seperti itu. Pada waktu itulah akhirnya saya terus ikut kajian. Kemudian teman saya ini dulu yang ngajak masuk ke LDI ini namanya Ustadz Abdul Aziz. Dia memang pondokan dari luar juga ya banyak yang hatam hadis lah, dia banyak juga lah itu tuh. Di Bondowoso ini namanya Ustadz Abdul Aziz. Nah itu ikut kajian setiap hari Kamis tiap bulan itu.
namanya Ulamaa. Ya, Kamis sore. Oh, Kamis sore ikut tafsir Ibnu Katsir. Di situ mulai pelan-pelan masukkan. dimasukkan. Ini yang masukkan ya ada 3 orang itu. Waktu itu kan sudah pulang Syekh Abdul Mas'ud. Jadi dimasukkan sedikit-sedikit. Ini sudah kenal betul ini. Si Ustadz Abdul Aziz ini sudah mengenal betul masalah tauhid. Padahal Jadi sebelumnya belum waktu itu. Sebelum ada kajian-kajian ulama 100 itu loh, sampai ribuan tuh. Sampai ribuan. Akhirnya pada waktu itu dia tahun 2017 sudah mulai dipangkas, dibubarkan. Termasuk Pondok Geringging itu dulu, padahal yang merintis tuh banyak dari agnia jadi LDII itu. Akhirnya semuanya sekarang udah diambil alih oleh LDII, Islam Jamaah itu, alias LDII. Pada waktu itu ketua tahfidz Quran itu adalah Bapak Abdul Fattah. Sekarang beliau sudah doktor, alhamdulillah itu. Alhamdulillah sudah doktor. Itu termasuk itu semua di NA. Jadi mulai dari pada tahun 2017 ya. 18 tahun 2018 itu yang di NA itu adalah satu pertama Syekh Khalil Al-Bustami, kemudian yang kedua adalah Syekh Abdul Aziz Ridwan, kemudian yang ketiga Syekh Abdullah Mas'ud dari Lampung, kemudian yang ketiga Bapak Abdul Fattah, Dr. Abdul Fattah. Jadi kalau di NA itu namanya dinonaktifkan dari semua, baik itu ngimami, baik itu ngisi kajian, baik itu nasihat, baik itu apa sajalah dimintai hukum. Kalau dulu dia termasuk 10 ulama terkuat, terpakai lah itu. Jadi jamaah Islam Jamaah dulu kalau mau tanya hukum-hukum diserahkan kepada 3 orang itu. Pada waktu itu, tapi setelah 2018 begitu tidak boleh ngimami, tidak boleh nasihat, tidak boleh ngajar, tidak boleh dimintai hukum, dan jamaah tidak boleh mendekat, kalau perlu jangan disapa. Itu betul sekali. Saya karena memang dari tahun 1997 sudah ada keraguan-keraguan yang seperti itu, kebohongan-kebohongan waktu itu. Dan dengan diperkuat oleh anak saya yang namanya Ahmad Baihaqi ini, saya jadi terenyuh. Pada waktu itu ada daerahan pusat yang namanya Ustadz Abdul Aziz ini untuk mendampingi, jadwalnya untuk mendampingi ke daerahan pusat. Termasuk saya juga ini mau diamanati ikut daerahan pusat. Tapi saya menolak karena ada kajian yang pertama kali diadakan oleh Syekh Khalil, yaitu sama Syekh Abdul Aziz pada waktu itu di rumahnya Bapak Supriyanto, Surabaya. Pada waktu itu sudah mulai kajian. Kemudian anak saya ini sering mengingatkan, Islam Jamaah itu mengkafirkan muslim yang lain. Jadi yang tidak baiat kepada saya, kepada imam, kepada amirnya Islam Jamaah, maka itu tidak sah Islamnya. Seperti di Al-Quran itu di surat Al-Imran ayat 103 kalau tidak keliru. Wa'tasimu bihabli a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan jangan berpecah belah. Wa'tasimu, berpegang teguhlah kalian kepada talinya Allah dan jangan berpecah belah. Tapi dimaknai oleh Islam Jamaah ini harus beramir, berbaiat, taat. Ini harga paten. Kalau tidak baiat kepada amirnya Islam Jamaah, maka Islamnya tidak sah. Seperti yang disabdakan di salah satu hadis yang diriwayatkan oleh
apa itu? La yahillu li salasatin bifalatin minal arad illa amaru ala ahadihim. Barang siapa yang ada di pelataran bumi ini 3 orang saja tidak mengangkat seorang amir, maka ini tidak sah Islamnya. Inilah. Ini parah sekali ini. Padahal hadis ini adalah hadisnya orang safar, orang bepergian. Nah, kok dinisbatkan kepada hal itu gimana? Nah, ini yang akhirnya saya ragu di situ. Nah, kemudian yang paling parah ya takfiri ini. Jadi kalau tidak baiat kepada amirnya Islam Jamaah, ini adalah kafir. Nah, kafir ini imbasnya banyak. Kalau misalnya bapaknya orang Jamaah, Islam Jamaah, anaknya misalnya punya anak 3, yang tidak Jamaah ini misalnya 2, lah ini tidak bisa diwaris, tidak mendapatkan waris. Dan sebaliknya kalau anaknya misalnya ada salah satu yang tidak Jamaah, misalnya tidak Jamaah atau ada yang Jamaah, maka yang hanya mendapat waris ini adalah yang Islam Jamaah saja itu. Ini akibat dari takfir. Dan kalau takfir ini juga banyak imbasnya. Apalagi imbasnya? Imbasnya itu kalau sholat bermakmum kepada orang lain, ini tidak sah. Padahal dia kaidahnya itu harus ini munfarid katanya. Dan munfarid padahal jadi satu, gimana dia mau menyelisihi? Ini kan sudah tidak masuk akal. Nah, padahal dia muslim kan. Masalah dari masing-masing ormas-ormas itu kan Islam. Syahadatnya sah. Syahadatnya jelas. Ya bagaimana yang orang yang dibunuh oleh waktu perang dari Usamah bin Zaid itu sampai Rasulullah, kalau kamu itu saya tak ada tanggung jawab. Dia dibelah dadanya, dilihat di situ. Nah, coba isi hatinya, apakah kamu tahu? Jadi Rasulullah tidak tanggung jawab. Nah ini akibat dari orang-orang yang mengkafirkan Muslim yang lain. Nah inilah yang menjadi keraguan saya terhadap Islam Jamaah inilah, atau LDII, yang pada saat ini ya lagi jamaah orang yang hijrah ini pada tanggal 9 September mencabut baiat seluruh secara keseluruhan, termasuk saya juga bergabung dengan Surabaya ya, karena ya biar nanti ya kita akan bersatu lagi dengan umat muslim yang lain itu. Nah, oleh karena itu ya sekali lagi saya juga minta maaf kepada saudara-saudara muslim yang lain. Nah, ini yang kami sangat menyesal sekali, karena saya dulu juga ikut mendoktrin, mengkafirkan muslim yang lain. Maka sekali lagi kepada umat Islam secara keseluruhan, Jamaatul Muslimin, saya betul-betul minta maaf. Alhamdulillah, saya syukur, alhamdulillah dengan sisa umur yang tinggal sedikit lagi ini, Allah memberikan petunjuk kepada saya. Dan saya sekarang kalau dikatakan deblek, ekonomi saya tetap biasa-biasa saja. Saya juga pegawai negeri, sudah pensiunan pegawai negeri. Dan juga saya juga di rumah ya ada kegiatan, ya bertani, ya nah itulah bertani dan juga ada pensiunan. Kalau dikatakan deblek itu yang punya rezeki itu siapa? Allah yang punya rezeki lah. Ini orang-orang Islam Jamaah udah ngerti tauhid. Siapa yang punya rezeki? Yang punya surga neraka itu kan Allah. Itu barang gaib itu. Rezeki itu juga Allah yang ngasih. Nah itulah. Oleh karena itu kita ya jangan sampai ya menyelisihi ayatnya Allah. Nah, kita pada teman-teman saudara-saudara tua saya, marilah kita sadar agar kita ini betul-betul tujuan betul-betul ini ya, katanya saudara tua kita ini, tujuan kita pada akhirnya adalah husnul khotimah, masuk surga selamat dari neraka. Itu betul sekali itu betul sekali. Mari gitu, jangan sampai kita mengkafirkan muslim yang lain. Itu sangat berbahaya sekali itu.
Nah, kalau dikatakan radikal tidak mau. Nah ini padahal bibit-bibit radikal itu di situ. Alhamdulillah inilah karena ya di Islam Jamaah itu kan ya kita kan dikunci. Tidak boleh ngaji ke ustadz-ustadz yang lain, tidak boleh lihat YouTube, tidak boleh ngaji ke kiai-kiai siapa sajalah. Ternyata ulama-ulama kalau di Bondowoso inilah, saya sering bergabung dengan STDI Imam Syafi'i Jember itu. Bahkan sekarang ini ya kalau khotibnya itu di tempat saya, masjid saya itu yang juga dulu ditempati teman-teman ya saudara-saudara tua Islam Jamaah ya juga Jumatannya di rumah. Sekarang khotibnya dari Ustadz STDI Jember itu, Imam Syafi'i Jember. Nah ini ya luar biasa. Ternyata di luar tubuh dibandingkan dengan Islam Jamaah ilmunya jauh sekali. Karena kalau di Jamaah kan katanya berdasarkan mangkul ya, memang mangkul tuh mindah ilmu, tapi itu setelah ditelusuri ke Mekah Madinah ketemu ujung pangkalnya itu loh. Inilah kan ternyata kebohongan itu loh ya. Oleh karena itu saya himbau kepada saudara-saudara kita, saudara tua kita yang masih baik itu pengurus maupun juga jamaahnya, segeralah ya, artinya kita mengaji keluar ke ustadz-ustadz yang lain agar kita mendapat wawasan yang lebih baik daripada Islam Jamaah. Ya kalau di Islam Jamaah itu tidak mengenal rukun Islam, tidak mengenal rukun iman. Yaitu dua itu kan pokok. Yang ada di situ adalah 5 bab. Ngaji, ngamal, bela, jamaah, taat. Ini juga ada dasarnya di Al-Quran. Seperti mengaji, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Nah itu dasarnya. Terus kemudian juga ngamal, man amilah fali nafsi wa man asa fa 'alaiha. Kan gitu kan. Nah, kemudian juga membela ini katanya. Membela ini juga ada dasarnya. Jahidu bi amwalikum wa anfusikum. Nah ini. Kemudian yang keempat sambung jamaah ini saya tidak tahu ini dari mana nih dasar hukumnya nih sambung jamaah. Pada situ seperti saya kembalikan tadi pada awal, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, itu bersatu menegakkan, mempertahankan Al-Quran dan Sunnah. Di situ bersatu umat Islam itu. Jangan pecah belah, diartikan pecah belah terus ya memisahkan diri dari Muslim yang lain. Nah ini yang salah itu. Maka kepada saudara-saudara tua kita, ya segeralah kita hijrah. Mari kita mencari ilmu sebanyak mungkin. Karena apa? Di luar tuh lebih baik, terutama di kalau di Bondowoso di STDI itu. Kalau di Jawa Tengah mungkin juga ada pondok-pondok pesantren yang luar sunnah, itu juga pondok-pondok sunnah itu yang luar biasa juga banyak itu. Nah, kalau untuk Bondowoso ya di Bondowoso ada Al-Irsyad. Ada Al-Irsyad di Al-Ikhlas itu, dan juga ada di Al-Irsyad Vietnam itu di Wonosari itu. Itu adalah tokoh-tokoh ulama-ulama besar itu. Jadi ilmunya tuh sudah luar biasa. Karena kalau di Islam Jamaah kitab-kitab seperti Ibnu Katsir nggak ada itu. Terus Jalalain tuh nggak ada. Kemudian Tobari juga ada. Kalau tafsirnya di pondok itu dipajang tuh banyak itu, tapi itu tidak dipakai gitu loh. Nah itu loh. Ini perbedaannya itulah. Kalau di Al-Sunnah, ngaji di Sunnah, Ahli Sunnah wal Jamaah ini, semua kitabnya dipakai itu. Ya itulah terutama kepada saudara-saudara tua saya, karena tetap itu adalah saudara Muslim saya. Nggak ada ceritanya. Ya kalau saya kembali kepada takfiri lagi, berarti ilmu saya ini, ilmu yang saya ngaji di mana-mana ini sudah tidak ada manfaatnya sudah. Yang jelas kepada pengurus-pengurus Islam Jamaah, marilah segeralah keluar dari Islam Jamaah agar kita jangan terkungkung di situ aja. Mari kita terutama masalah mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah ini. Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Nah inilah mungkin yang kepada saudara-saudara pengurus-pengurus di LDI, nah, ini segeralah kita
keluar dari LDII, dari Islam Jamaah. Kemudian bagi yang awam, tak usah ragu-ragu. Coba kita ngaji dulu. Coba dulu 1 kali, 2 kali, 3 kali. Di tempat-tempat kajian-kajian sunnah. Di situ akan kita mengenal, oh inilah. Ini tauhid, ini rukun Islam, ini rukun iman. Nanti kalau sudah ngaji, apalagi terus ngaji yang awal tuh usul-usul Selasa. Ini mohon maaf saya ini sudah gigi, sudah tidak bisa baca sin lah. Itu usul Selasa itu luar biasa itu, bagaimana malaikat Jibril ngajari ya Rasulullah itu gimana bertauhid kepada Allah itu. Nah ini coba ngaji itu awal ilmu tauhid yaitu. Oleh karena itu kalau bagi pengurus saya kira mungkin jangan pura-pura tidak tahu. Kebanyakan rukun Islam dan rukun iman jangan kita tinggalkan, itu yang utama. Karena itu akidahnya orang muslim di situ. Nah, kalau kita tidak mengaji itu ya tetap ya itu seperti yang dulu doktrinnya jamaah surga tidak jamaah neraka. Inilah doktrin yang salah, yang luar biasa salahnya inilah. Bagi saudara-saudara kita yang kami cintai, saudara hijrawan ini, ini agar kita banyak loh. Di Bondowoso itu ada beberapa tempat banyak kajian-kajian sunnah, terutama ya seperti Ustadz Abdul Aziz ini juga ngajikan Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir, kemudian juga ngajikan masalah fikih juga dikajikan sama beliau itu. Kemudian juga masalah dan banyak kita bergabung dengan siapa sajalah, di mana di kabupaten atau di kota atau di provinsi itu banyak sekali kegiatan kajian sunnah. Kalau di Bondowoso itu banyak. Terus terang saya juga ngaji di Kota Kulon, di tempatnya Pak Pri itu. Nah, kemudian juga di Al Irsyad itu seminggu ada 3 kali kajian sunnah dari STDI itu. Nanti guru-gurunya banyak dari STDI dan juga dari yang lain juga ada. Kemudian di tempat saya sampai sekarang, kalau dulu ini masih Islam Jamaah ya, masjid saya itu Masjid Al-Fatah itu paling 1 sab. Kalau sekarang ini sudah kadang 4 sab, kadang 5 sab. Jadi pernah kedatangan Dr. Syafiq Basalama. Iya. Nah itu Ustadz Doktor apalagi banyak MA itu anunya itu. Jadi mulai dia doktor, terus kemudian juga LC dan juga MA, dia juga banyak lah gelarnya dia banyak. Pernah kedatangan seorang Ustadz Syafiq ya, waktu itu khutbah Jumatan. Jadi karena luasnya tidak begitu luas ya, 10 kali 14 itu sampai teras itu penuh yang hadir. Jumlahnya berapa? Itu berisi berapa sab ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7 sab itu. 7 sab sampai 8 dengan yang luar. Jadi penuh sampai ke samping yang ikut kajian ikut Jumatan itu. Penuh, jadi mulai dari dalam sampai ke teras itu sampai jejel-jejelan itu. Ya itulah, makanya kalau kita yang awam, terutama yang awam, cobalah segera bergabung kepada kajian-kajian sunnah agar kita ini segera terbuka pikiran kita, hati kita terbuka. Padahal itu dulu masjidnya LDI, Pak. Ya, dulu masjid LDI, tapi itu masjid saya, masjid keluarga itu. Masjid keluarga. Jadi itu masjid keluarga, tetapi juga ya teman-teman waktu itu jamaah juga ya bergabung di situ. Juga artinya urunan juga lah ikut jariah juga di situ. Saya atas nama saya sendiri karena itu masjid keluarga. Masjid keluarga. Tapi anunya sudah masuk arah kiblatnya sudah benar. Karena saya dulu juga pernah masuk tim Rukyatul Hilal. Nah, kebetulan waktu itu ketua MUI itu satu kelas sama saya waktu di madrasah. Saya ketemu, itu jangan diundang lagi itu. Saya hanya ngikuti kalau tidak keliru 3 tahun mungkin. Jadi tim Rukyatul Hilal itu.
Nah, karena waktu saya tugas belajar memang ya di situ di geografi saya dulu itu. Jadi ngerti misalnya ini hilalnya gimana ini gitu. Tahu saya sudah itu. Akhirnya karena saya sudah ketemu kalau saya orang Islam Jamaah LDII, akhirnya saya tidak dimasukkan lagi, dikeluarkan dari. Nah inilah akibat takfiriyah seperti itu. Juga Ya mudah-mudahan saudara tua kita sebagai, karena saya masuk di Islam Jamaah itu bukan tidak ada apa-apanya, yang jelas hikmahnya saya mengerti sunnah ya dari asalnya mulai dari situ. Oleh karena itu saya harapkan kepada seluruh pengurus maupun juga yang awam, segeralah kita pindah kita keluar, kita mencari ilmu di luar, karena di luar itu tempatnya banyak. Oleh karena itu saya mudah-mudahan segera mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma alhimna rusdana wa aidna min syururi anfusina. Allahumma alhimna rusdana wa aidna min syururi anfusina. Allahumma alhimna rusdana wa aidna min syururi anfusina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sekian kurang lebihnya kami mohon maaf, dan kepada saudara tua saya juga minta maaf. Barangkali ini kurang berkenan, tapi karena saya punya kewajiban untuk menyampaikan, menghimbau, menyampaikan kepada yang umat muslim yang lain ya, agar tidak masuk ke perangkap Islam Jamaah itu. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.